Qala Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin. Anharul Jannah, sungai-sungai surga. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, tajri min tahtihal anharu, mengalir dari bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, matalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga allati wu'idal lil muttaqun, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, fiha, di dalamnya terdapat anharun, sungai-sungai, min ma'in, dari air, ghairi asinin, yang tidak payau, wa anharun, dan sungai-sungai, min labanin, dari susu, lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya. Wa anharun, dan sungai-sungai, min khamrin, dari khamar, ladzatin, yang lezat, lisyaribina, bagi para peminum. Wa anharun, dan sungai-sungai, min asalin, dari madu, musaffan, yang murni. Fadzakara subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hadhil ajnasal arba'ata, 4 jenis ini. Wa nafa, dan Allah meniadakan an kulli wahidin minha, dari setiap jenis di antara 4 jenis tersebut, al-afatallati ta'ridu lahu fid dunya, Allah hilangkan dari setiap jenisnya al-afah, perusak, allati ta'ridu lahu, yang melekatinya fid dunya, di dunia. Fa'afatul ma'i, maka perusaknya air, an ya'suna, adalah dia menjadi payau. Wa ya'juna, dan menjadi berubah. Min tuli mukthihi, ya'juna itu di ta'liq ada taghayyara ta'muhu wa launuhu wa raihatuhu, berubah sifat-sifatnya. Min tuli mukthihi, karena lama berdiamnya air, yakni lama tidak mengalir, lama menempati satu wadah. Wa afatul labani, dan perusak susu, an yataghayyara ta'muhu ilal humudati, adalah rasanya berubah menjadi asam.
Wa yasiru qarisan, dan susu itu berubah menjadi ngendal. Tahu ngendal? Tahu enggak? Tahu kan ya? Jadi kalau makan bakso sudah enggak dipanasi gitu, agak dingin rasanya ya apa? Di lidah. Paham, Bik? Nanti kalau makan bakso, pernah makan bakso, kuahnya dingin atau rawon kuahnya dingin. Pernah? Rasanya ya apa di lidah? Kayak ada apanya? Gaje, itu ngendal. Sama susu kan begitu. Kalau dingin, kalau dipanaskan cair, kalau dingin ya. Terus kalau lama kan ngendal gitu, pecah-pecah. Itu namanya qaris. Wa afatul khamri, dan perusaknya khamar adalah karahatu madaqatiha. Rasanya yang tidak lezat, rasanya yang tidak enak. Al-munafiyati, atau al-munafiyatu. Jadi sifatnya karahah. Al-munafiyatu liladzati syurbiha, yang akan menghilangkan kelezatan meminumnya. Wa afatul asali, dan perusaknya madu adalah adamu tasfiyatihi, tidak jernihnya dia. Madu yang bikin tidak enak itu ada kotoran-kotorannya. Kalau madu tidak bisa menyaringnya atau tidak bisa mengolah, itu biasanya tidak bersih. Ada kotorannya, entah bekas sarang atau kotoran yang lain. Wa hadza min ayatir Rabbi ta'ala. Dan ini adalah termasuk tanda-tanda Tuhan yang maha luhur. An yujriya anharon, adalah dia mengalirkan sungai-sungai, min ajnasin, dari jenis-jenis, lam tajril adatu fid dunya bi ijro'iha, yang mana tidak berlaku adat di dunia dengan pengalirannya. Artinya mengalir di luar kebiasaannya di dunia. Paham tuh? Khomer kan tidak ada, tidak biasa. Ada sungai khomer, sungai susu, sungai madu, atau sungai air tapi dia tidak berubah rasanya. Wa yujriyaha fi ghairi ukhdudin, dan dia Ar-Rabb Ta'ala, Allah, Tuhan yang maha luhur, mengalirkan sungai-sungai itu fi ghairi ukhdudin, pada selainnya parit. Bukan parit, ya parit. Yakni tahu sungai kan ada jalurnya itu. Ada cekungnya. Ini tidak ada jalur sudah. Jadi ya seperti ini ngalir. Paham?
Kalau di Al-Quran ashabul ukhdud itu adalah ashab parit. Ya, parit kan juga begitu. Cuman kalau konotasi kita, jika disebutkan kata parit, ya parit itu ya. Nah, maksudnya adalah jalur yang ada masuk ke dalam, kemudian ada tepi kanan, ada tepi kiri, itu namanya ukhdud. Nanti sungai di sana Allah alirkan dia tanpa adanya ukhdud itu. Wayan fi anha, dan Allah meniadakan darinya al-afatillati tamna'u kamalal ladzati biha. Al-afati, perusak-perusak, allati yang tamna'u, mencegah kamalal ladzati biha, kesempurnaan kelezatannya. Allah mencegah perusak-perusak yang bisa menghalangi lezatnya yang sempurna. Kama nafa'an khamril jannati, sebagaimana Allah meniadakan atau menghilangkan an khamril jannati, dari khamr surga, afati khamrid dunya, perusak-perusak bagi khamr dunia, minal isda'i, berupa memusingkan, wal ghauli, dan memabukkan, wal lagwi, dan ngelantur, wal inzafi, dan hilangnya akal, wa adamil ladzati, dan hilangnya kelezatan. Khamr dunia itu memiliki sifat-sifat ini tadi. Fahadhi khamsu afatin min afati khamrid dunya. Maka hal ini 5 perusak dari perusak-perusak khamr dunia, taghtalul aqla, dia menghilangkan akal, wa tukthirul lagwa ala syurbiha, dan memperbanyak lanturan, racauan atas meminumnya, gelambiar. Bal la yatibu syarabu hadzalika, bahkan tidaklah enak meminumnya, illa billagwi, kecuali dengan adanya lanturan itu. Watunzifu fi nafsiha, dan dia menghilangkan al-inzaf ay as-sukr au dhihabul akal, menghilangkan akal fi nafsiha, pada dirinya. Wa tunziful mala, dan menghilangkan harta. Wa tusdi'ur ra'sa, dan memusingkan kepala. Wahia, dan dia adalah karihatul madzaqah, tidak disukainya rasa yang tidak enak. Wahia, dan dia khamr dunia adalah rijsun min amali syaitan, kotoran dari amal setan. Tuqi'ul ladawata wal baghdha'a bainan nasi. Tuqi'u, menyebabkan al-adawata, permusuhan, wal baghdha'a, dan kebencian, bainan nasi, di antara manusia. Wa tasuddu an dzikrillahi,
dan menghalangi dari zikir kepada Allah. Wa anis salati, dan dari salat. Wa tad'u ila zina, dan mengajak kepada perzinahan. Wa rubbama, dan barangkali da'at ilal wuku'i alal binti, mengajak kepada menyenggamai putrinya, wal ukhti, dan saudarinya, wadawatil maharimi, dan saudari-saudari perempuan-perempuan semahramnya. Watudhibul ghairata, dan menghilangkan kecemburuan. Waturithul khizya, dan menimbulkan kehinaan. Wan nadamata, penyesalan. Wal fadhihata, dan terbukanya aib. Watalhaku syaribuha, dan peminumnya masuk bi angqasi nau'il insani, masuk kepada macam manusia yang paling rendah. Wa huwa al-majanin. Wahum, dan mereka adalah al-majanin, orang-orang gila. Wa taslubu minhu, dan khamr dunya itu menghilangkan atau mencabut darinya ahsanal asma'i wasimati, nama-nama dan gelar-gelar yang paling bagus. Paling bagusnya nama dan gelar atau tanda. Wataksuhu, dan memakaikan khamr dunya itu, memakaikan dia, peminumnya, akbahal asma'i was sifati, paling buruknya nama dan sifat. Watushilu qatlan nafsi, dan memudahkan pembunuhan. Memudahkan pembunuhan jiwa, yakni membunuh seseorang. Wa ifsya asirri, dan memudahkan membuka rahasia. Alladzi, yang mana fi ifsya'ihi, di dalam terbongkarnya rahasia tersebut terdapat madarratuhu wa ihlakuhu, kemudaratan bagi peminumnya dan kehancurannya. Wa mu'akhatus syayatini, wa mu'akhatis syayatini, dan memudahkan, wa mu'akhatas syayatini, dan memudahkan persaudaraan dengan setan-setan. Fi tabdziri al-mali, di dalam memubadirkan harta. Alladzi ja'alahu Allah, yang mana harta itu Allah jadikan dia qiyaman lahu waliman yalzamuhu mu'natuhu,
sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya dan orang yang wajib dia nafkahi. Banyak ini duitnya habis, orang kaya duitnya habis gara-gara khamar, akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Watahtikul astaro, dan khamar dunia itu menyingkap penutup-penutup. Watudhiru al-asrara, dan menampakkan rahasia-rahasia. Watadullu alal aurati, dan menunjukkan celah-celah. Watuhawwinur tikabal qaba'ihi wal ma'athimi, dan menolong melaksanakan keburukan-keburukan serta dosa-dosa. Wa tukhriju minal qalbi, dan mengeluarkan dari hati ta'zimal maharimi, menganggap besar perkara-perkara haram. Artinya kalau minum khamar ya dia umumnya menganggap perkara haram itu adalah hal yang sepele, hal yang biasa. Wa mudminuha ka'abidi wathanin. Wa mudminuha, dan pecandunya ka'abidi wathanin, seperti penyembah berhala. Wa kam ahajat min harbin, dan berapa banyak khamar dunia itu membangkitkan peperangan. Wa afqarat min ghaniyin, dan berapa banyak dia memiskinkan orang kaya. Wa adallat min azizin, dan berapa banyak dia menjatuhkan orang besar, orang yang mulia. Wa wada'at min syarifin, dan merendahkan orang yang mulia. Wa salabat min ni'matin, dan mencabut nikmat. Wa jalabat min niqmatin, dan mendatangkan nikmah, penderitaan. Wa nasakhat mawaddatan, dan menghapus cinta. Wa nasajat adawatan, dan merajut permusuhan. Wa kam farraqat baina rajulin wa hubbihi, dan berapa banyak khamar dunia itu memisahkan antara seseorang dengan kekasihnya. Fadhahabat biqalbihi, lalu membawa pergi hatinya. Warahat bilubbihi, dan menghilangkan akalnya. Wa kam awrathat min hasratin, berapa banyak dia menyebabkan penyesalan. Wa ajarrat min abratin, dan mengalirkan air mata. Wa ajrat, bukan ajarat ya. Ajra yujri. Ajrat.
dan mengalirkan min abrotin air mata. Wa kam aghlaqat fi wajhi syaribiha baban minal khairi. Dan berapa banyak dia menutupi pada wajah peminumnya pintu kebaikan. Wa fatahat lahu baban minasyarri, dan membuka bagi peminumnya pintu keburukan. Wa kam auqa'at fi baliyatin, dan berapa banyak dia menjerumuskan pada suatu bencana. Wa ajjalat fi maniyatin, dan mempercepat kematian. Wa kam awrathat min khizyatin, dan berapa banyak dia menyebabkan kehinaan. Wajarat ala syaribiha min mihnatin, dan berapa banyak dia menyebabkan ujian atas peminumnya. Wajarra'at alaihi min suflatin, dan berapa banyak dia mendorong atas peminumnya min suflatin, kerendahan. Ini sama, kehinaan. Rendah itu hina. Fahiyya, maka khamar dunia itu adalah jamma'ul ithmi, sesuatu yang mengumpulkan dosa. Wa miftahu syarri, dan kunci kejahatan. Wa salabatun ni'ami, dan penarik, penghilang nikmat-nikmat, pencabut nikmat-nikmat. Wa jalabatun niqami, dan pengundang penderitaan-penderitaan. Walau lam yakun min radha'iliha, dan andai kata tidaklah terjadi dikarenakan radha'iliha, keburukan-keburukannya, illa kecuali annaha, bahwasannya khamar dunia itu la tajtami'u hiya wa khamrul jannati fi jawfi abdin, dia tidak berkumpul dengan khamr jannah pada perut seorang hamba. La kafa, maka itu sudah cukup sebagai suatu keburukan. Seandainya tidak ada keburukan kecuali cuma satu. Seandainya tadi yang disebutkan itu tidak ada, kecuali cuma satu. Orang kalau minum khamr dunia, kelak di akhirat tidak minum khamr surga, itu sudah cukup sebagai suatu keburukan khamr. Kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, man syaribal khamra fid dunya, barang siapa meminum khamr di dunia, lam yashrabha fil akhirah, maka dia tidak meminumnya di akhirat. Wa afatul khamri, sedangkan afat, bencana-bencana khamr itu ab'afima dzakarna, berkali-kali lipat dari apa yang telah kami sebutkan. Wa kulluha, dan semuanya muntafiyatun an khamril jannah, dihilangkan dari khamr surga. Semua afatnya khamr, semua perusak khamr, semua bencananya khamr itu dihilangkan dari khamr jannah. Faingkila, maka jika dikatakan, faqad wasafallahu subhanahu al-anhara,
Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mensifati sungai-sungai tersebut. Bi annaha bahwasannya sungai-sungai itu jariyatun, adalah mengalir. Wa ma'lumun, dan maklum diketahui. Annal ma'al jariya, bahwasannya air yang mengalir itu la ya'sunu, tidak berubah menjadi payau. Fama faidatu qawlihi ghairi asinin. Lantas apakah faedah dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi ghairi asinin, tidak payau? Qila, dikatakan, artinya ini jawaban atas pertanyaan pertama tadi. Al-ma'ul jari, air yang mengalir, wa in kana la ya'sunu, sekalipun air itu tidak berubah menjadi payau, fa innahu, akan tetapi sesungguhnya air itu, idza ukhidha minhu syai'un, apabila diambil sesuatu darinya, wa qala mukthuhu, dan lama berdiamnya dia, asana, maka dia akan menjadi payau. Paham ya? Air di dunia ini walaupun mengalir itu dia tidak akan berubah menjadi payau. Tapi kalau kalian ambil, kemudian kalian taruh di wadah, paham? Terus lama, jadi payau enggak? Jadi payau. Wa ma'ul jannati, sedangkan air surga la ya'ridu lahu dzalika, ia tidak dilekati dengan kepayauan itu. Walau tola mukthuhu matola, walaupun panjang berdiamnya air surga itu, matola, sepanjang apapun, dia tidak berubah. Wa ta'ammal ijtima'a hadhil anharil arba'ah, dan renungkanlah pertemuan sungai-sungai empat ini, allatihya, yang mana dia, al-anharul arba'ah itu adalah afdalu asyribatin nasi, paling utamanya minuman manusia. Fahada, maka hal ini liroyihim, karena segarnya, karena lepasnya dahaga mereka, para peminum atau manusia. Fahadha lirayhim, maka hal ini karena lepasnya dahaga mereka, yakni annas. Wa tuhurihim, dan bersihnya mereka, annas. Kalau pakai air digunakan bisa untuk membersihkan diri. Wa hadha liquwwatihim, dan ini untuk kekuatan mereka, annas. Wa ghidhaihim, dan untuk nutrisi mereka, orang-orang. Wa hadza liladzatihim, dan ini untuk kelezatan mereka, wa sururihim, dan kebahagiaan mereka. Wa hadza li syifaihim, dan yang ini untuk kesembuhan mereka serta manfaat mereka. Waqad akhbarana sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita, anna, bahwasannya fil jannati, di dalam surga itu ada arba'u uyunin. Arba'a uyunin, ada 4 mata air. Ainani tajriyani min tahtil arsy. Ainani, 2 mata air, tajriyani, mengalir, min tahtil arsy, dari bawah arsy. Ihdahuma, salah satunya, allati dzakarallahu, yang Allah sebutkan, yufajjirunaha tafjiran. Wal ukhra, dan yang lain,
adalah az-zanjabil. Wa ainani, dan dua mata air lagi, nadhakhatani min fawqil arsy. Apa namanya ini? Tercurah, ya. Terpancar, tercurah, terjun dari atas. Kalau yang tadi dari bawahnya arsy, dia mengalir dari bawah arsy. Kalau yang ini dua lagi, dia dari atas arsy. Apa namanya? Air mancur, terjun. Terjun dari atas arsy. Ihdahuma, salah satunya allati dzakarallahu salsabila, yang disebutkan Allah sebagai salsabila. Wal ukhra, dan yang lain at-tasnim, adalah at-tasnim. Itu mata air surga. Dari mana sungai-sungai itu? Dari arsy. Ada yang dua di bawah, ada yang dua di atas. Wa akhbara, dan Nabi SAW mengkabarkan anna anharul jannati, bahwasannya sungai-sungai surga, tatafajjaru, memancar min jibalil miski, dari gunung misik. Wa anharun, dan sungai-sungai tajri fi ghairi ukhdudin, mengalir pada atau tidak pada ukhdud, tidak pada apa ukhdud tadi? Parit atau saluran sungai itu. Ai, artinya ala wajhil ardi, di atas permukaan tanah mengalirnya. Gitu. Paham tuh? Jadi tidak mengalir terus begini. Jelas ya? Wa anna rajula, dan bahwasannya seseorang min ahlil jannati, dari penduduk surga, la yashtahi, pastilah dia menginginkan asyaraba, minuman, min syarabil jannati, dari minuman-minuman surga. Fayaji'ul ibriku, lalu datanglah teko. Fayaqa'u fi yadihi, lalu teko itu mendarat pada tangannya. Fayashrabu, lalu dia minum, tsumma ya'udu ila makanihi, kemudian teko tersebut kembali kepada tempatnya. Kalau haus, ingin minum, tak usah ngambil, datang. Tiba-tiba datang, menghampiri tangan kita, tinggal minum, terus selesai, pergi lagi tekonya. Teko ajaib. Wa an Abi Darda fi qaulihi ta'ala, dan dari Abi Darda di dalam firman Allah Ta'ala, khitamuhu miskun. Qala, Abi Darda mengatakan, huwa, dia, miskun itu adalah syarabun abyadu. Syarabun abyadu, minuman yang berwarna putih, mislal fiddati, seperti perak. Yakhtimuna bihi, mereka memungkasinya, menjadikan misik tadi itu sebagai pungkasan, a'azza syarabihim, sebagai paling luhurnya minuman mereka, paling hebatnya minuman mereka. Walau anna rajulan, dan andai kata rajulan, bahwasannya seorang laki-laki min ahli dunia, dari penduduk dunia, adkhala yadahu fihi, memasukkan tangannya ke dalam misik tadi, tsumma akhrajahu, kemudian dia mengeluarkannya,
lam yabqa duruhin illa wajada ri'un tayyibih rihu tibiha. Maka tidak ada satu yang memiliki roh pun kecuali dia mendapati wangi, aroma wanginya. Jadi kalau minuman yang namanya misik tadi itu yang kita minum, kita masukkan begini, ada orang ahlu dunia masukkan tangannya ke situ, maka diangkat begini, kalian semua bisa mencium. Semua yang memiliki roh di alam semesta ini bisa mencium bau wanginya. Berapa itu? Bukan cuma manusia, hewan saja. Semua yang memiliki roh bisa mencium bau wanginya. Fahimtum? Wallahu ta'ala alam bisawab.